Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Ilham Saputra, NIM F1E119122 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan bagaimana kita menggunakan algoritma klasifikasi dalam menganalisis data. Ini merupakan step-step yang akan kita lakukan pada uh, analisis kita pada kali ini. Yang pertama yaitu memanggil file dari folder atau dari database. Saya akan memilih mengambil file dari folder, kemudian menampilkan data tersebut pada Python. Kita akan mengecek apakah terdapat missing value pada dataset tersebut. Kemudian kita juga akan melakukan pra-proses data dengan cara menghilangkan missing value. Kemudian kita juga akan melakukan normalisasi data dan melakukan clustering atau klasifikasi dengan kemudian menjelaskan parameter yang akan digunakan, menjelaskan proses clustering atau klasifikasi, menentukan akurasinya berapa, dan kemudian menampilkan visualisasi. Nah, khusus untuk nomor 10 menampilkan visualisasi, ini merupakan step yang random, artinya nomor 10 tersebut tidak akan saya letakkan di akhir step, tetapi saya akan menempatkan pada awal atau mungkin pertengahan di mana data visualisasi tersebut akan dibutuhkan. Untuk yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan mencoba memindahkan dataset tersebut ke dalam directory Python kita. Di sini saya telah mempunyai sebuah dataset yang saya letakkan di directory data science with Python, data mining, data iris ujian. Kita bisa cek bersama data CSV yang kita miliki. Nah, misalnya kita kembali ke Python Jupyter Notebook, saya juga telah menyiapkan codingan untuk meringkas. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menyiapkan library yang akan kita gunakan. Kita kopas. Di sini kita menggunakan setidaknya yang terbayang kita menggunakan 5 library. Yang pertama library Pandas atau Python Data Analysis yang kita inisialisasikan sebagai PD. Jadi kita cukup memanggil PD pada baris codingan berikutnya, tidak perlu menyebutkan Pandas sebagai library-nya. Kemudian juga ada library NumPy yang akan kita gunakan untuk operasi tertentu. Kemudian library Matplotlib untuk melakukan visualisasi yang akan inisialisasikan dengan PLT. Kemudian juga ada library Seaborn juga untuk melakukan visualisasi. Dan juga kita akan menggunakan library Scikit-learn preprocessing yaitu normalizer untuk normalisasi data nantinya. Yang pertama kita akan memanggil file dari folder data. Kita menggunakan library Pandas untuk memanggil data yang kita miliki. Untuk melakukan eksekusi atau run, kita cukup klik shortcut di keyboard yaitu Shift dan Enter. Jadi is not defined. Berarti kita belum menjalankan library-nya. Kita akan menjalankan pada baris codingan pertama. Ya. Kemudian kita run. Kita akan coba menampilkan data. Shift Enter. Nah, ini merupakan data dari data iris ujian. Terdapat 150 baris dan 5 kolom, di mana kolomnya ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan class. Nah, teman-teman semua, data iris ini merupakan dataset yang terdiri dari 5 kolom yang seperti saya sebutkan sebelumnya, di mana kolom kelasnya ini terdiri dari 3 kelas. Yang pertama ada iris setosa, kemudian ada iris virginica, dan kemudian juga ada iris versi color. Nah, kemudian juga data iris ini memiliki 4 fitur masing-masing di luar sampel, yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width dengan bertipe number, satuannya cm gitu, untuk menentukan panjang dan lebar sepal dan kelopak suatu bunga yang tergolong dalam kelas 3 kelas tadi. Sepal length, sepal width, dan petal length, petal width ini merupakan fitur atau data independen. Artinya fitur ini tidak atau data ini tidak bergantung pada data yang lain. Sedangkan untuk fitur kelas sendiri ini merupakan data dependen, kebalikan dari data independen, yang berarti data kelas ini bergantung pada data tertentu. Kita coba menampilkan 5 data teratas.
10 data teratas. Atau jika teman-teman ingin menampilkan data terakhir, teman-teman bisa mengklik tail. Di sini mengganti head dengan tail. Ini menunjukkan data terakhir dari data yang kita punya. Terus selanjutnya kita akan ngecek apakah terdapat missing value. Ada beberapa cara pada Python untuk cek missing value. Saya di sini akan menjabarkan dua cara untuk mengecek apakah terdapat missing value pada data yang kita miliki. Tapi sebelumnya, sebelum kita mengecek apa terdapat missing value atau tidak pada data kita akan melakukan understanding data dependent gitu. Jadi mungkin kalian bertanya apa yang dimaksud dengan understanding data. Yang ada pun yang dimaksud dengan understanding data yaitu kita akan mengeluarkan ukuran data dan label apa saja yang ada di dalam target kita, yaitu target kita adalah kelas. Kelas ini bisa kita sebut sebagai label atau karakter. Nah, kita akan cek atau mengeluarkan ukuran data atau label apa saja yang terdapat pada data kelas ini gitu. Understanding data, kita tinggal kopas. Oke. Tambahkan baris baringan. Ya, kita memiliki ukuran data 150 baris dan 5 kolom dengan iris virginica sebanyak 50 value, iris tosa juga sebanyak 50 value atau record, iris versicolor juga memiliki 50 record. Nah, karena ini dengan memiliki value atau record yang sama, maka data kelas ini dapat kita bilang sebagai data yang balance atau balance dataset gitu, atau seimbang gitu. Untuk menjadi data yang seimbang atau balance tidak harus sama, tetapi juga tidak range-nya tidak harus terlalu jauh. Artinya jika iris virginica 49, kemudian iris tosa 45, iris versicolor-nya 47 misalnya, itu juga bisa kita katakan sebagai dataset yang balance atau dataset yang seimbang. Kemudian kita akan melakukan selanjutnya teman-teman semua, kita akan melakukan cek apakah terdapat missing value pada data tersebut. Kita bisa melakukan cara pertama, kita bisa melakukan data.isna, save enter. Nah, boolean true menunjukkan terdapat missing value pada data tersebut. Nah, kalau pada Python kita akan ditunjukkan beberapa baris data saja, tidak menampilkan keseluruhan data, sehingga jika kita bekerja pada banyak data, kita tidak akan dapat melihat atau menghitung berapa banyak sih kolom no atau missing value yang kita miliki. Untuk itu, solusinya kita akan membutuhkan satu lagi baris atau sintaks yang kita gunakan untuk cek apakah data tersebut memiliki missing value atau tidak, yaitu dengan fungsi sum. Nah, di sini kita dapat kelihatan di mana kolom sepal-length memiliki satu missing value atau nilai 0, kemudian sepal-width tidak memiliki missing value, petal-length memiliki satu nilai 0, petal-width memiliki satu nilai 0, dan kelas juga tidak memiliki 0 gitu. Nah, setelah kita check up terdapat missing value, kemudian kita akan melakukan pra-proses data, yaitu menghilangkan missing value. Ada beberapa cara untuk menghilangkan missing value teman-teman semua. Yang pertama adalah kita akan menghapus missing value tersebut, tetapi cara ini lebih baik ditinggalkan atau tidak dianjurkan untuk dilakukan, karena kita bekerja untuk menghapus data tersebut akan mempengaruhi performa data ke depannya gitu. Tetapi pada kasus realnya, jika data tersebut atau kolom tersebut memiliki 50% nilai 0, 50% lebih nilai 0, kita akan melakukan penghapusan data. Tetapi jika 50% di bawah nolnya itu memiliki performanya 50%, banyaknya nilai 0, maka kita tidak dianjurkan untuk melakukan penghapusan data. Cara yang kedua yaitu kita akan melakukan replace missing value tersebut atau nilai 0 tersebut dengan nilai rata-rata atau nilai min, dan itu yang paling dianjurkan dari kelima cara lainnya. Yang ketiga, kita akan melakukan bisa dilakukan dengan mengganti nilai 0 tersebut dengan nilai modus. Yang kedua, kita dapat melakukan nilai bfill atau ffill. Bfill nilai sesudahnya dan ffill nilai sebelumnya. Kemudian kita juga akan dapat melakukan dengan knn gitu. Jadi yang kita lakukan sekarang yaitu mereplace nilai 0 tersebut dengan nilai min yang kita miliki. Untuk itu sebelumnya mari kita cek bersama berapa nilai min yang data kita miliki dengan sintak data.describe, save enter.
Ya, ketahuan count 149 dengan nilai min 5,8, 3,7, 3,05, 1,2. Untuk pertama kita akan mengatasi missing value pada kolom sepal length. Kemudian kita akan melakukan pada petal length dan petal width secara berurutan. Nah, ini kita akan mencari berapa nilai min yang dimiliki oleh kolom sepal length. Kemudian kita akan melakukan replace data tersebut pada kolom sepal length tersebut dengan mengisi nilai 0 tersebut dengan nilai rata sepal length yang kita miliki, yaitu nilai minnya. Kemudian kita di sini akan menampilkan apakah data tersebut masih kosong atau masih nol atau tidak gitu. Kalau kita akan coba jalankan teman-teman semua. Nah, nilai rata-rata kolom sepal length yaitu 5,8, dan ternyata setelah kita lakukan pengisian tersebut, nilai nol tersebut kosong, artinya tidak terdapat missing value pada sepal length. Begitu. Kita lakukan pada baris berikutnya. Ya, kita akan melakukan pada kolom petal length sama halnya juga dengan kolom petal width. Nah, kita telah melakukan replace kolom dengan nilai min. Selanjutnya kita akan coba cek data. Nah, di sini tadi pada awalnya merupakan nilai 0, tetapi sudah di replace dengan hasil nilai min yang dimiliki oleh kolom petal width. Kemudian ini juga merupakan, kita cek kemudian data, kita kopas dari sini. Nah, kita tidak memiliki nilai 0 pada kolom sepal length, juga kolom petal length dan petal width seperti sebelumnya. Artinya kita berhasil melakukan replace nilai 0 dengan menggunakan min. Sebenarnya teman-teman semua, kita akan masuk pada tahap normalisasi data. Untuk tahap normalisasi data sendiri, kita akan bekerja untuk menstandarisasi nilai yang kita miliki. Artinya, jika terdapat perbedaan yang terlalu jauh antara kolom sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, maka kita akan menggunakan normalisasi untuk melakukan standarisasi. Artinya, tidak ada nilai yang boleh lebih kecil dari 0 dan tidak ada nilai yang boleh besar dari 1. Artinya, semua nilai harus antara 0 sampai dengan kurang dari 1 gitu. Karena nilai-nilai yang kita miliki tidak terlalu berbeda jauh dengan nilai sepal length, sepal width, petal length, dan petal width tidak terlalu memiliki rentan yang terlalu jauh. Jadi saya memutuskan untuk tidak menggunakan normalisasi pada step ini, tetapi untuk mempelajarinya kita akan mencoba melakukan normalisasi, tetapi kita tidak akan menggunakannya pada proses klasifikasi kita. Cukup untuk mengetahui saja. Pertama, supaya aman, kita akan menyimpan. Di sini kita akan mencoba drop karena kita bekerja pada data number. Jadi data label atau data karakter akan kita hapus untuk sementara dan kita akan tempatkan pada variabel data 2. Kita akan simpan hasilnya pada variabel data 2 dengan aksesnya sama dengan 1. Nah, kita memiliki 4 kolom, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian kita akan melakukan skala atau normalisasi. Di sini kita akan menggunakan atau memanggil fungsi dari skalen yang telah kita panggil sebelumnya pada baris pertama, yaitu normalizer dengan data 2. Ini kita akan simpan ke dalam data norm dengan skala transformnya juga data 2. Kemudian kita akan menjadikan data frame, bukan sebuah list. Nah, ini merupakan contoh dari
data yang telah kita normalisasi. Tapi kita tidak akan menggunakan data nom ini untuk data klasifikasi karena data yang kita miliki tidak terlalu berbeda jauh rentangnya. Selanjutnya kita akan masuk pada klasifikasi, algoritma klasifikasi pada Python. Untuk pertama kita akan melihat bagaimana scatter plot untuk sepal length dan sepal width. Kita kopas. Dengan hook yang kita miliki yaitu kelas, yang berarti ini merupakan label dengan size-nya yaitu 8 atau head sepanjang grafiknya gitu, besar grafik, dengan kolom sepal length dan sepal width yang akan kita visualisasikan. Di sini legend ini merupakan legend, ini kolom 8. Coba kecilkan. Nah, dari sini kita dapat mendapatkan 3 atau setidaknya 2 kesimpulan. Yang pertama, iris setosa secara umum itu terpisah secara linear dari iris virginica dan iris versicolor. Dan yang kedua, iris versicolor dan iris virginica yang ditunjukkan oleh warna orange dan warna hijau itu merupakan mengalami overlap sehingga sulit dipisahkan secara linear gitu. Untuk iris setosa sendiri ini sudah cukup baik, tetapi berkebalikan dengan iris versicolor dan iris virginica belum cukup baik gitu. Bagaimana kita akan melakukannya pada kolom petal length dan petal width? Kita akan melakukan hal yang sama. Pas, tambah baris, kita ganti nama kolomnya menjadi petal length dan petal width. Save enter. Nah, pada klasifikasi petal length dan petal width juga kita melihat bahwa iris setosa juga secara umum itu terpisah secara linear dengan iris versicolor dan iris virginica. Yang kedua sedikit berbeda dengan grafik petal length dan petal width, di mana pada scatter atau kolom petal length dan petal width ini, di iris versicolor dan iris virginica ini sedikit overlap atau cenderung sedikit overlap gitu. Juga kita akan susah untuk melakukan pemisahan atau mungkin tidak semudah karena datanya atau scatternya ini menunjukkan bahwa iris setosa ini itu sudah cukup baik, tetapi berkebalikan dengan iris versicolor dan iris virginica ini karena iris setosa juga terpisah secara linear dari kedua data tersebut. Kemudian juga overlap yang terjadi pada plot iris versicolor dan iris virginica ini cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan overlap yang terjadi pada plot sebelumnya. Bisa lihat di sini penyebaran datanya cukup berantakan dibanding dengan sini, ini sudah mulai cukup rapi. Jadi permasalahan kita yaitu pada kolom sepal length dan sepal width. Kemudian kita akan melakukan pair plot atau kita akan menunjukkan plot dari seperti berikut. Lagi running. Nah, yang tidak digambarkan dengan titik-titik atau digambarkan seperti ini merupakan nilai dirinya sendiri, yaitu sepal length dengan sepal length, kemudian sepal width dengan sepal width, kemudian juga dengan petal length dengan petal length dan petal width dengan petal width, di mana gambar penyebaran biru menunjukkan kelas iris setosa
dan penyebaran kuning menunjukkan versicolor, begitu juga dengan penyebaran hijau menunjukkan iris virginica. Untuk data positif sendiri ini merupakan data positif karena cenderung ke kanan, jadi teman-teman semua jika penyebaran atau ya pair plotnya itu menunjukkan ke arah kanan, maka tersebut bisa dikatakan cukup baik atau positif. Tapi jika ke kiri itu buruk gitu. Ini cukup negatif, berantakan. Ini positif, lumayan positif. Ini juga lumayan positif. Ini juga tidak terlalu baik. Begitu teman-teman semua. Kemudian kita akan masuki untuk visualisasi berikutnya, yaitu kita akan memakai visualisasi box plot untuk kolom cepal lens dan 4 kolom independen lainnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini pada box plot kita memiliki beberapa fitur. Yang pertama, ini merupakan nilai maksimum. Di sini merupakan nilai maksimum, di sini merupakan nilai minimum, dan di sini merupakan interquartile range. Artinya di sini memiliki kuartil 1, di sini kuartil 2 atau median, dan di sini kuartil 3. Sedangkan titik di sini menggambarkan outlier. Ini merupakan kolom untuk cepal lens. Bagaimana dengan kolom lainnya? Kita akan coba. Untuk kolom cepal width, save enter. Ini memiliki 2 outlier pada iris virginica. Kita akan coba lihat pada kolom lainnya, yaitu petal lens. Ini memiliki 2 outlier pada iris TOSA 1 dan iris versicolor kelas 1. Kita akan mencobanya juga pada kolom petal width. Nah, ini memiliki 3 outlier, yaitu pada iris setosa gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemisahan antara variabel. Sebelumnya kita telah melakukan pemisahan, kemudian juga kita akan melakukan pemisahan. Bedanya saja, kita akan membedakan penamaan atau penyimpanan variabel, di mana kita akan menyimpan variabel tersebut dalam nama variabel y. Nah, di sini kita akan mengimport sebuah library dari sklearn model, yaitu kita akan menggunakan train test split. Yang pertama kita akan melakukan pemisahan pada kolom data class seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kita print. Nah, ini merupakan kolom dari xtrain, yang artinya xtrain tersebut memiliki kolom cepal lens, cepal width, petal lens, dan petal width dengan row sebanyak 100 dan kolom juga 4 gitu. Bagaimana dengan Y? Apa hasil dari data pop.class? Ini artinya berarti Y menyimpan variabel class hanya 1 kolom. Nah, dia menyimpan iris TOSA, iris virginica, dan iris versicolor sebanyak 150 gitu. Selanjutnya kita akan melakukan decision tree. Jadi decision tree ini akan berguna untuk kita menentukan berapa akuratnya data yang kita klasifikasi. Kita shift enter. Kita panggil akurasi data. Kemudian sebelumnya kita akan menyimpan model atau predik data tersebut ke dalam xtest. Hasil. Kemudian kita akan melakukan cek akurasi pada data train.
data train yaitu data latih yang kita miliki, kemudian data tes yang akan kita tes pada data latih gitu. Dengan accuracy score from, kita import library. Nah, kita akan melakukan hasil model predict X train X latihnya dengan tingkat akurasi, kita akan menampilkannya berapa. Nah, ternyata tingkat akurasi data yaitu X train yang kita miliki dan Y train itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi ternyata teman-teman, yaitu 100%. Saat ditunjukkan dengan angka 1 menunjukkan angka persen, berarti 100%. Kemudian kita akan melakukan akurasi pada data tes. Apakah data tes yang kita miliki cukup baik daripada data latih yang kita punyai gitu. Nah, ternyata data tes yang kita miliki ini memiliki akurasi yang lebih rendah sedikit lebih rendah daripada data latih yang kita miliki, yaitu dengan akurasi 96%. Nah, semoga dari langkah-langkah kita berikut ini menjawab banyak pertanyaan dari step yang kita miliki di awalnya, begitu teman-teman semua. Saya rasa cukup sebegitu yang dapat saya sampaikan. Nah, nanti teman-teman semua untuk dapat melatih, saya akan menaruhkan link dataset yang kita coba untuk klasifikasi sekarang ini di link description di bawah. Jadi teman-teman bisa berlatih dengan menggunakan Jupyter Notebook, yaitu dengan menggunakan Python. Bisa menggunakan Jupyter Notebook, Spider ataupun Google Colab pada akun Google Colab teman-teman masing-masing gitu. Saya rasa cukup sekian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.